Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Setiap orang memiliki kebebasannya masing-masing untuk memilih dan menganut agama kepercayaannya sesuai dengan keyakinannya. Dalam menganut atau memiliki keyakinan, orang harus sungguh-sungguh menghidupi nilai-nilai yang diwariskan atau yang diajarkan oleh agamanya masing-masing. Dan setiap agama tentu saja mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Namun, jika ada orang yang tidak menjalankan kehidupannya sesuai dengan ajaran agamanya, berarti itu adalah kekurangan, kelemahan yang melekat di dalam diri manusia. Yesus menyampaikan pengajaran kepada para muridnya, dan dengan tegas ia mengatakan,
jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa Yesus menekankan hal ini dengan membandingkan cara hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Kita tahu bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menjalankan kehidupan keberagamaannya supaya dilihat orang, dan praktik keagamaannya tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Dengan kata lain, apa yang mereka ajarkan itu jauh berbeda dengan apa yang mereka jalani, mereka praktekkan di dalam kehidupannya. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua yang mau disampaikan oleh Yesus kepada para murid adalah setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kemarahan akan merusak relasi kehidupan kita dengan sesama yang lain. Kemarahan juga akan merusak diri dan kehidupan kita. Kita tidak akan mengalami kesehatan yang baik jika setiap hari kita membangun dan menumpuk kemarahan di dalam diri kita. Supaya kemarahan itu bisa dikeluarkan dari dalam diri kita, maka kita harus berjuang, berusaha untuk mengolah kemarahan ini menjadi nilai yang lebih positif. Dengan demikian, kita membantu dan menolong diri kita untuk hidup lebih baik, dan juga relasi kehidupan kita dengan sesama menjadi lebih harmonis. Hal ini harus kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari dengan belajar terus-menerus untuk mengampuninya. Dan berkaitan dengan hal ini, Yesus katakan, jikalau engkau mau membawa persembahan dan engkau teringat ada sesuatu dengan saudaramu di dalam hatimu, maka tinggalkanlah persembahan itu, lalu segeralah berdamai dengan saudaramu itu. Mengapa Yesus menekankan hal ini? Karena tidak ada artinya, tidak ada gunanya jika kita mempersembahkan persembahan kepada Allah, tetapi hati kita masih dipenuhi dengan ketidakdamaian, ketidakharmonisan di dalam diri karena terganjal dengan relasi kehidupan kita dengan sesama. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus, tinggalkanlah terlebih dahulu persembahanmu dan pergilah berdamai dengan saudaramu, lalu engkau kembali untuk membawa persembahan itu kepada Allah. Jadi kedamaian itu menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kita dan juga di dalam kehidupan sesama yang lain. Ya, kita harus terlebih dahulu menciptakan kedamaian di dalam hati kita, lalu kita mampu untuk menularkan kedamaian itu kepada sesama kita.
Semoga Tuhan membantu dan menolong kita agar kita memiliki hati yang damai, hati yang penuh cinta, ya, supaya kita juga boleh berjalan bersama dengan sesama yang lain. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.